Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Bersyukur kita dipertemukan kembali. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang teladan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dermawan, yaitu kisah Abdurrahman bin Auf. Sebaik-baik harta adalah di tangan orang yang beriman. Karena dengan harta di tangan orang yang beriman, maka pastinya tentunya akan digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nilai yang sangat dijunjung dalam Islam adalah nilai kedermawanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah teladan dalam berbagi rezeki dengan orang-orang yang membutuhkan. Salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan kedermawanannya adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, orang yang sangat kaya raya, ya, duitnya banyak, uangnya banyak, dan hutang yang gak ada. Di sini adakah pemirsa yang uangnya banyak dan hutangnya tidak ada? Boleh angkat tangannya. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan kekayaannya, kemakmurannya, dan tentunya keberaniannya dalam berbisnis, usaha apa saja yang penting halal. Strategi-strategi bisnis yang dijalankan oleh Abdurrahman bin Auf sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pastinya tidak sampai korupsi sampai 271 triliun. Hehehe. Namun yang lebih mencolok dari Abdurrahman bin Auf adalah kedermawanannya dan kecintaannya terhadap sedekah. Beliau juga termasuk dalam 10 sahabat Rasulullah SAW yang telah diberi kabar gembira, yaitu masuk surga oleh Rasulullah SAW atas izin Allah. Seperti dalam salah satu ayat Al-Quran yang menggarisbawahi pentingnya sedekah adalah ayat dalam surah Al-Baqarah 261 yang artinya, misal nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan pada setiap bulirnya ada 100 biji. Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Inilah salah satu strategi yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf untuk menjalankan bisnisnya, yaitu tetap di jalan Allah dengan banyak bersedekah. Ayat ini menggambarkan juga bagaimana Allah melipat gandakan pahala dan tentukan keberkahan bagi mereka yang bersedekah dengan ikhlas tentunya. Sedekah bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga membawa berkah kepada orang yang memberi. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang pedagang kaya, bisnismen yang memiliki banyak harta yang melimpah. Namun, ia juga dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat dermawan dan juga suka beramal soleh. Ada beberapa kisah menarik yang menggambarkan kedermawanan Abdurrahman bin Auf. Yang pertama yaitu bersedekah di saat hijrah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf adalah juga salah satu yang termasuk dalam rombongan hijrah tersebut. Seluruh rombongan hijrah tidak membawa harta benda sedikit pun. Mulai dari situlah ketika mereka sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf pun segera bergerak untuk melakukan bisnis yang ia jalani seperti yang di Mekah dulu. Pergerakannya cukup pesat dan cukup
menampak hasilnya sampai 3 tahun. Abdurrahman bin Auf menjadi orang kaya nomor 3 di Madinah. Dan bergerak juga untuk membantu sahabat-sahabatnya yang kurang beruntung. Ia membagi-bagikan harta kekayaannya kepada sahabat-sahabatnya yang baru hijrah saat itu. Selanjutnya adalah pernikahan Abdurrahman bin Auf dengan Sabit bin Qais. Abdurrahman bin Auf juga terkenal dengan kisah pernikahannya yang penuh kebaikan. Ketika ia menikahi seorang wanita bernama Sabit bin Qais, ia memberikan mas kawin yang sangat besar, yaitu 400 dirham emas. Allahu Akbar. Kalau dihitung-hitung berapa ya? Mungkin kalkulator nggak tembus tuh nolnya. Kemurahan hati Abdurrahman bin Auf dalam mas kawin ini menjadi contoh bagi banyak orang untuk terinspirasi bahwa dengan berbisnis kita bisa memboyong atau memberikan mas kawin yang besar. Sangat mengamazingkan. Selanjutnya, kisah Abdurrahman bin Auf yang selanjutnya yaitu keberhasilannya dalam berbisnis. Ini sudah tentu ya, Abdurrahman bin Auf juga sukses dalam berbisnisnya, namun tidak hanya mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri, tidak untuk poya-poya, tidak untuk bermewah-mewahan. Namun ia terus beramal dan bersedekah. Bahkan ketika hartanya terus makin bertambah, sedekahnya pun semakin bertambah. Semangat bersedekah seperti Abdurrahman bin Auf inilah yang bukti nyata bahwa Islam mendorong kita untuk menjadi kaya dan untuk tujuannya bisa berbagi dengan sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Saat kita bersedekah, kita tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga membawa kebahagiaan, harapan, dan cinta kasih kepada mereka yang kurang beruntung. Mari kita ikuti jejak Abdurrahman bin Auf, terutama kepada mereka yang sedang dalam kesulitan. Harus semangat lagi. Tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya orang-orang yang bersedekah baik waktu lapang maupun sempit, menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan. Jadi sedekah tidak hanya di waktu lapang, di waktu sempit pun kita wajib tetap untuk bersedekah. Tidak harus banyak, sedikit asalkan istiqomah. Itulah salah satu strategi yang dijalankan oleh salah satunya Abdurrahman bin Auf. Sedekah adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menenangkan hati kita, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan membangun masyarakat yang lebih baik. Mari kita beramal soleh dan bersedekah. Kita sudah diberi contoh dengan adanya sahabat Rasul yaitu Abdurrahman bin Auf. Tidakkah kita ingin seperti ia, Abdurrahman bin Auf, memiliki uang yang banyak dan hutang gak ada dan bisa berbagi kepada sesama? Tentunya kita semua mau dong, ya. Salah satu doa yang sering kita panjatkan yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Semoga kita bisa terus istiqomah dan semangat menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan kita bisa bahagia dunia dan akhirat tentunya. Dan pada akhirnya nanti kita bisa dikumpulkan semua di surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab bersama Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Demikianlah wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.